Oke, halo semua. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang dulu pernah booming banget dibahas, yaitu mengenai tech winter. Kenapa kok aku tiba-tiba bahas tech winter ini? Karena ini merupakan pertanyaan yang diajukan oleh menti-mentiku. Gimana sih kondisi sekarang? Apakah tech winter itu masih berlaku? Dan juga sebenarnya itu tech winter ini dulu sempat booming ya, seperti yang sudah aku omongin. Di YouTube, di seminar, di webinar, ini tuh kerap kali jadi bahan pembicaraan yang hangat. Tech winter ini seakan menjadi momok yang sangat mengerikan, dan menurutku memang mengerikan sih apabila kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi pada video kali ini aku akan bahas apa itu tech winter, sejarahnya, dan bagaimana menurutku cara kita untuk survive di era tech winter seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke definisi tech winter itu sendiri, kita perlu pahami dulu sejarahnya, mengapa tech winter itu bisa terjadi. Nah, untuk membahas sejarahnya, di sini aku akan bagi timelinenya itu menjadi tiga bagian. Yang di paling kiri itu merupakan sebelum pandemi, yang di tengah itu saat pandemi, dan yang di paling kanan itu agak ketutupan. Itu waktu sekarang atau setelah pandemi. Di sumbu Y ini, value, ini tuh merupakan seberapa worth kita sebagai programmer. Seberapa nilai value kita atau gaji kita itu sebagai programmer. Sementara di sumbu X itu merupakan timeline atau waktunya. Dan ini sudah aku gambarkan, satu garis. Ini tuh merepresentasikan value kita sebelum pandemi. Dapat kita lihat kalau posisi kita berada di sini. Itu sebelum pandemi. Lalu bagaimana saat pandemi itu datang? Saat pandemi itu datang, orang-orang itu kan berbondong-bondong, mereka mengisolasi diri ya. Kebutuhan apa-apa pasti dari rumah. Mereka lebih prefer cara-cara online, misalkan berbelanja online, atau edukasi online, webinar, terus sekolah online, beli sayur online, dan lain-lain. Jadi kebutuhan orang waktu pandemi itu mulai berubah, yang dimana mereka lebih butuh apa-apa itu online, seperti contohku tadi. Jadi, ini tuh jadi kesempatan untuk startup-startup yang ingin berkembang, yang ingin menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pada era pandemi ini, startup-startup mulai berkembang, sehingga demand dari pekerjaan IT, tenaga kerja IT itu meningkat, karena startup-startup teknologi mulai menjamur di Indonesia. Dan ini ditandai oleh demand-nya yang naik. Sementara supply-nya itu cenderung tetap, karena kita masih transisi dari sebelum pandemi ke pandemi, yang dimana itu sangat pesat banget, cepat banget, sehingga supply tenaga kerja pada saat itu tuh nggak bisa ngikutin lah, nggak bisa nututi. Makanya di sini aku gambarkan grafiknya itu, value-nya seorang programmer pada saat pandemi itu sangat naik tinggi karena hal tersebut. Ditambah lagi juga kan, kalau startup-startup dulu waktu pandemi kita tahu sendiri kalau mereka juga didanai oleh banyak investor dari luar juga. Dan ini membuat perkembangan mereka itu sangat cepat banget, growth mereka sangat tinggi karena mereka ada modal. Sehingga ya mau nggak mau mereka harus ekspansi besar-besaran kan. Booming banget fenomena kayak hijacking karyawan atau rekrutmen besar-besaran, yang dimana itu terjadi pada masa pandemi, dan ini membuat demand-nya naik banget sementara supply-nya kita nggak bisa ngikutin. Nah, di era pandemi ini juga salah satu bisnis yang juga booming itu merupakan bisnis bootcamp, yang dimana bisnis bootcamp ini menjanjikan kayak kita pelatihan sebagai programmer dan nanti lulus akan digaji misal 20 juta. Nah, siapa juga yang nggak FOMO kan? Siapa juga yang nggak kemakan marketing campaign seperti itu kan? Aku pun sempat termakan. Jadi, ini tuh membuat bisnis ini itu membuat supply dari tenaga kerja IT itu juga semakin meningkat pesat. Apalagi juga ditambah kampus-kampus atau anak-anak yang baru lulus dari masa sebelum pandemi lulus sekarang, mereka juga diuntungkan terhadap hal ini, yang dimana mereka masuk di saat yang tepat, dan ini juga membuat supply-nya naik juga. Dan pada suatu waktu, supply dan demand-nya itu ya semakin ketemu lah, karena supply-nya kan juga naik ya. Banyak lulusan bootcamp, lulusan SMK, dan juga lain-lain yang memadati pasar kerja IT. Sementara demand-nya juga ikut naik, tapi nggak sepesat itu, dan akhirnya supply dan demand-nya dalam satu waktu ketemu. Tapi apakah bertahan lama? Jawabannya enggak. Karena bertepatan dengan itu juga, pandemi itu mulai berakhir. Di mana kebutuhan orang waktu pandemi itu mereka lebih prefer daring. Tapi sejak pandemi itu mulai berakhir, ya mereka sadar kalau daring-daring gitu tuh malah banyak makan biaya kan. Kayak biaya ongkir atau lain-lain lah. Ya, dari sana orang-orang juga mulai sadar kalau daring itu nggak selamanya bekerja. Sekolah-sekolah pun juga mulai masuk pada saat itu. Jadi ini membuat demand pasarnya itu, marketnya itu mulai turun. Pasar-pasar online gitu sudah mulai, peminatnya mulai turun. Dan ini membuat performa startup-startupnya kan juga pasti turun kan. Karena profit mereka pun juga mulai turun. Dan turunnya ini tuh berlangsung sangat cepat dan beberapa saat aja. Ya bayangin aja, saat pandemi tiba-tiba berakhir, consumer itu tiba-tiba behaviornya berubah. Dan itu terjadi sangat cepat. Pada saat startup-startup itu juga nggak bisa ngikuti. Mereka terlanjur punya karyawan yang banyak, mereka terlanjur punya sistem yang besar, sehingga mereka pun berusaha beradaptasi sangat sulit, karena perubahannya sangat-sangat cepat. Sehingga mereka melakukan yang namanya layoff besar-besaran. Kan yang ada di berita kayak gitu ya. Terjadi banyak layoff dari startup-startup yang dulunya pernah besar. Dan pada saat ini tuh menandai
kalau supply dan demand-nya itu mulai nggak imbang lagi, yang dimana demand-nya sudah mulai anjlok banget, karena kita tahu sendiri market berubahnya sangat cepat, tapi sistemnya terlanjur besar, jadi dia seakan-akan kolaps gitu. Dan kalau kita bisa nilai, value programmer di sini sangat-sangat anjlok karena terjadi layoff besar-besaran itu tadi. Dan karena kebutuhan di pasar tenaga kerja IT-nya juga mulai menurunnya sangat pesat. Dan ini yang terjadi dan sebutan tech winter ini bermula dari sini. Jadi kalau kita bisa definisikan tech winter ini merupakan suatu istilah. Intinya itu untuk menggambarkan perusahaan atau startup IT itu yang performanya sangat buruk. Karena performanya sangat buruk, job marketnya itu ya ketat karena mereka kan berusaha sebisa mungkin untuk nggak hiring ya. Nah, maka dari itu juga persaingannya itu sangat tinggi. Ditambah lagi kita itu sekarang ini kita bersaing nggak hanya dari teman-teman kita sejawat, nggak hanya dari teman-teman kita lulusan sarjana atau lulusan bootcamp. Kita juga bersaing sama orang-orang lain. Kayak misalkan kita bersaing dengan korban-korban layoff, kita bersaing sama lulusan sarjana IT yang dimana itu juga mulai cukup banyak. Lalu lulusan SMK dan lain-lain lah. Saingan kita itu sebanyak itu sekarang. Dan ini yang disebut sebagai tech winter. Lalu bagaimana kondisi sekarang? Kondisi sekarang itu kita berada di sini. Nah, value-nya kita itu mulai turun banget sekarang. Apabila kita bandingkan ke sebelum pandemi ya, kalau menurut opini ku pribadi, ini itu justru kita malah semakin anjlok ke bawah. Value kita itu semakin rendah apabila dibandingkan dengan sebelum pandemi. Kenapa? Karena itu tadi supply-nya tinggi banget. Lulusan bootcamp, lulusan SMK, lulusan sarjana itu semua mereka berbondong-bondong mencari kerja, yang dimana sekarang startup-startup itu juga mulai ketat lagi. Kan pasarnya nggak mulai sebesar dulu waktu pandemi. Pasar mereka lebih sempit lagi. Nah, gimana cara startup itu melakukan efisiensi ya? Salah satunya mereka membatasi job marketnya, sehingga demand-nya rendah, sementara supply-nya tetap tinggi, sebagai hasil dari pandemi. Seperti itu. Dan tech winter-nya seperti aku sebutkan tadi, gejala-gejalanya itu seperti adanya layoff, adanya freeze hiring. Freeze hiring ini merupakan istilah untuk menggambarkan kalau perusahaan-perusahaan itu mulai stop melakukan hiring lagi. Mereka mempertahankan karyawan-karyawan yang sudah ada, sehingga mereka nggak menambah job opportunity lagi lah dalam beberapa waktu ke depan. Makanya disebut freeze hiring. Dan seperti yang sudah aku sebutkan tadi, persaingannya juga semakin ketat karena kita bersaing juga sama lulusan bootcamp, lulusan SMK, lulusan kuliah, korban layoff sebelumnya, dan mungkin bersaing juga sama yang otodidak. Mereka juga banyak yang keren-keren. Lalu juga kalau dulu waktu pandemi itu investornya banyak jor-joran, sementara sekarang investornya itu lebih ketat, bahkan mungkin udah nggak ada. Jadi gimana caranya startup itu mendapatkan duit mereka sendiri. Nah, ini aku contohkan beberapa yang aku ambil dari LinkedIn. Dapat kalian lihat kalau job-job kayak gini tuh yang apply itu hampir ratusan, bahkan mungkin lebih dari ratusan. Jadi nanti kalau kalian apply, kalian bakal bersaing sama orang-orang kayak gini. Lalu apakah ada solusi untuk kita menghadapi tech winter ini? Menurutku ada beberapa solusi. Yang aku highlight di sini ada upgrade skill, problem solver, sama networking, dan juga online presence. Nah, kita bahas yang upgrade skill dulu. Sebenarnya upgrade skill ini merupakan salah satu solusi yang klise ya. Solusi yang sudah banyak disebutkan dan ya pastinya kalau kita pengen dapat job, kita harus naikin skill kita. Jadi aku sebut klise karena demikian. Tapi di sini upgrade skill itu sering kali dianggap remeh karena terlalu klise. Jadi dia seakan underrated gitu. Padahal kalau kita bekerja sebagai tenaga kerja IT, itu kan perkembangan teknologinya sangat cepat banget ya. Yang dimana aku pun nggak bisa ngikutin hal tersebut. Jadi mau nggak mau, ya kita harus luangin waktu juga untuk keep learning atau belajar hal-hal baru seperti itu. Atau kalau kalian punya modal lebih, itu kalian bisa coba ikut pelatihan atau les atau bootcamp yang mungkin spesifik banget. Misalkan bootcamp menjadi backend developer atau bootcamp frontend, bootcamp full stack dan lain-lain. Atau kalian coba belajar otodidak deh. Kalian coba upgrade skill via otodidak. Itu kan banyak banget resource-nya di internet. Apalagi kalau kalian bisa bahasa Inggris, ya kan. Lalu yang perlu aku highlight juga, untungnya di Indonesia ini kita bukan sebagai early adopter. Jadi kalau ada teknologi-teknologi baru yang ada di barat sana, kita nggak bisa adopsi secepat itu. Kenapa aku sebut ini sebagai untung? Karena ini memungkinkan kita untuk meluangkan waktu untuk riset atau belajar terlebih dahulu teknologi tersebut. Kita bisa contoh dari negara barat misal, yang dimana mereka itu merupakan early adopter. Kita contoh tren yang teknologi yang ada di sana sekarang itu apa? Dan apakah di sana itu bekerja teknologinya? Apakah itu works di pasar? Nah, kita bisa contek itu. Yang dimana mungkin ke depannya, ini tuh bakal booming di Indonesia. Misalkan kayak AI kan. AI kan di barat lagi booming tuh. Nah, kita bisa coba belajar hal-hal tersebut. Kita bisa belajar AI. Jadi nanti kalau ada kesempatan atau tren teknologinya udah masuk ke Indonesia, nah kita udah siap dengan skill yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, itu menjadi problem solver. Jadi sebenarnya, kita itu sebagai software engineer, kita itu bukan problem solver, kita itu implementer. Kita mengimplement apa yang orang lain
suruh apa yang orang lain sudah riset. Kan seperti itu ya konsepnya. Dan menurutku, kalau kita sebagai implementer gitu aja, ya kita akan cepat digantikan. Karena implementer pun kan sekarang kita bisa cut cost ya, kayak misalnya kita pakai AI atau gimana. Yang dimana kalau aku pribadi menggunakan AI, itu mungkin bisa 30% waktuku ngetik kode itu bisa dipangkas. Ya bayangin aja apabila skala makro, apabila skala perusahaan, dimana 30% waktu itu bisa digunakan untuk nge-cut 30% kebutuhan karyawan gitu misal. Nah itu kan bahaya banget. Nah maka dari itu kita bisa upgrade skill sebagai problem solver. Ada yang namanya product mindset, dimana fokus pikiran kita atau fokus hal yang kita kerjakan itu bagaimana caranya solve problem customer, bukan ngikut-ngikut aja. Dan ini sebenarnya kita seakan merangkap kerja sebagai tim produk atau bahkan tim UI UX. Kan sebenarnya dua role ini merupakan role yang bertindak sebagai problem solver ya. Produk itu fokus ke fitur-fiturnya apa yang dibutuhkan customer apa, sementara UI UX itu gimana caranya solve problemnya customer dari resource yang diberikan oleh si produknya gitu kan. Kita sebagai implementer itu cuma mengerjakan apa yang dikerjakan oleh UI UX atau produk. Maka dari itu, at least untuk saat ini mungkin menurut gue kita perlu merangkap juga sebagai UI UX atau produk. At least bukan sebagai yang pro UI UX atau produk, tapi kita juga bisa memberikan masukan dari POV UI UX dan sisi produknya kayak gitu. Untuk poin 3 ini menjembatani implementasi fitur dengan ide fitur. Ini tuh kan sebenarnya tugas kita sebagai software engineer ya, sebagai implementer. Tapi di sisi lain kalau kita sudah punya skill set sebagai produk ataupun UI UX dan kita tahu sedikit, ya kita tahu apa yang cocok untuk diterapkan secara teknis, apa yang cocok untuk sekarang diterapkan sebagai teknis dan juga problem solvingnya itu dapat. Kita bisa jembatan itu kalau at least kita paham ilmunya UI UX dan juga produk. Seperti itu. Lalu yang ketiga networking. Jadi networking ini aku pernah juga baca-baca kalau sebenarnya lebih banyak job itu yang nggak di-post di internet. Nah makanya networking atau bahasa kasarnya orang dalam itu penting banget untuk kita dapat banyak opportunity juga kan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan itu bisa berupa gabung komunitas. Atau ini dulu aku pernah dapat ujangan dari leadku. Jangan lupakan teman-teman kalian yang dulu. Kayak misalkan kalian yang nggak pernah chat atau apa, ya kalian chat aja. Kayak misalkan mereka buat story gitu atau apa, ya kalian coba reply aja. Dengan kalian nunjukin atau kalian reply itu, kalian nunjukin eksistensi diri kalian itu ada gitu. Terus misalkan mereka nanti tanya-tanya gitu, kalian kerja apa? Kalian tinggal bilang, aku IT, web developer. Nah, mereka tahu tuh kalau kita web developer. Sehingga ntar mereka ingat kalau mereka butuh web atau apa, mereka bisa ke sana, ke kita. Jadi pentingnya kita keep touch sama teman-teman kita ya kayak gitu. Lalu yang terakhir, ini aku dapat dari ceramahnya Pak Sandika kali, yaitu mengenai online presence. Jadi online presence ini sebenarnya ada kaitannya sama networking. Online presence ini gampangannya, gimana orang bisa tahu kalau kalian itu jago? Kan kayak gitu ya. Kalau mungkin dulu yang di zaman sebelum ada internet, itu mungkin kita pamernya itu via komunitas-komunitas aja kan. Tapi kalau sekarang boomingnya sosial media, internet, nah kita bisa coba tebarkan influence kita lebih jauh lagi, kita bisa show off lebih ke banyak kalangan lagi. Dan ini dapat meningkatkan cakupan networking kita. Atau setidaknya kita show off portofolionya lebih luas lagi. Kayak gitu. Dan portofolio ini, menurutku portofolio itu nggak hanya seputar aplikasi aja. Bisa jadi artikel atau video-video kayak gini. Atau mungkin kalau kalian jago-jago desain, kalian bisa coba post sebuah microblog. Dan ini bisa kalian coba di LinkedIn, di Instagram, Twitter, atau X, atau YouTube. Dan ini pula yang berusaha aku latih sampai saat ini. Aku kan buat video kayak gini. Itu juga pengen meningkatin online presence. Aku pun juga buat artikel tiap minggu di Medium. Aku post di LinkedIn. Itu nggak lain juga untuk meningkatkan online presence-ku. Oke, itu untuk online presence. Nah, untuk penutupnya, akankah Tech Winter ini berakhir? Ya, menurutku, mungkin akan terus berlanjut dan mungkin selama-lamanya. Dan ya ini yang aku highlight itu mengenai AI ya. Dan AI itu nyata. Dan AI itu menurutku itu bisa take over beberapa lapangan pekerjaan. Apalagi kita sebagai programmer kan. Mungkin kita 2-3 tahun ke depan masih bakal aman. Tapi apakah akan seterusnya aman? Ya nggak tahu juga. Aku juga pernah dapat suatu cerita. Suatu kayak brainstorming gitulah. Apakah tren aplikasi ke depan itu akan menjadi aplikasi chatbot aja? Bayangin aja apabila kalian punya aplikasi dashboard yang kompleks gitu. Kan dashboard kan bikinnya rumit ya. Misalkan butuh 3 programmer gitu. Itu bisa dikerjakan sampai 3 minggu. Kalau udah ada AI ini kalian bisa tanya aja. Dan AI itu bisa memberikan insight berupa misal gambar-gambar chart-chart gitu. Nah, apa itu nggak menakutkan? Itu bisa cut cost atau cut beberapa waktu pengembangan sangat cepat, sangat signifikan. Apabila misalkan butuh 3 programmer dalam waktu 3 minggu untuk buat satu dashboard, sekarang mungkin kita bisa riset AI-nya dengan beberapa programmer aja selama mungkin 6 bulan kalau misalkan itu udah market fit.
Nah, itu bisa di-ship ke customer, sehingga itu bisa solve masalah dashboard customer. Kita nggak perlu dashboardan lagi. Dan kalau kayak gitu mindsetnya, kan berarti kita bisa cut beberapa karyawan ya. Kita nggak perlu karyawan-karyawan lagi. Nah, dan ini ancamannya AI untuk kita sebagai implementor aja gitu. Dan menurutku, daripada kita takut AI, lebih baik kita takut sama orang yang pakai AI. Nah, kita bakal digantikan sama orang-orang kayak gitu. Makanya, menurutku kita coba harus setidaknya belajar menggunakannya lah. Jangan takut. Dan saranku yang paling penting lain juga be adaptif, karena kita nggak akan tahu kapan programmer akan digantikan, dan mungkin aku yakin bakal digantikan juga. Karena juga kan tren pengembangan software itu tiap tahunnya berubah ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau programmer sekarang sama programmer 10 tahun yang ke depan itu bakal beda. Nah, makanya kita harus ikuti perkembangan zaman setiap tahunnya. Dan balik lagi, problem solver itu selalu dibutuhkan. Kalau kita sebagai implementor aja, kita bakal digantikan. Dan tidak lain tidak bukan adalah always upgrade your skill. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Semoga membantu dan semoga mencerahkan kalian mengenai Tech Winter ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.